Prabu Bajil merasa lega melihat kehadiran orang tua dengan cahaya obor di tangan kirinya itu. Banyak benar tamuku malam ini. Kalau tidak salah ada kira-kira 20 orang semuanya. Kaukah yang bernama Empu Hanggareksa? Iya, benar. Bagus. Tapi perhitunganmu kurang tepat. Kami semua berjumlah 40 orang, Hanggareksa. Kau tentu tidak melihat teman-teman kami yang mengepung rumahmu ini 4 jurusan. Oh, jadi kalian telah mengepung rumahku. Kalau begitu, sudah dapat dipastikan bahwa kalian datang bukan dengan maksud-maksud yang baik. Soal itu bisa kita lihat nanti, Hanggareksa. Satu hal yang perlu kau ketahui, bahwa sekalipun malam ini kau banyak menerima tamu, itu bukan berarti kau orang penting. Aku pun sekarang sudah menarik kembali anggapanku yang ternyata keliru. Rupanya aku bukan kedatangan para tamu yang terhormat, yang pantas mendapat sambutan hangat. Rupanya kalian ini cuma sekelompok orang yang senang berkuda malam hari, sambil merampas harta benda orang lain. Hanggareksa, kami datang atas nama pemerintah Kediri. Oh, jadi kalian datang membawa amanat dari pemerintah Kediri. Ya, kalau memang benar, mestinya kalian bisa datang besok pagi. Kalau bisa mengutarakan apa maksud kedatangan kalian secara baik, dan kalian pasti akan mendapat sambutan yang pantas, sebagaimana layaknya seorang aparat kerajaan. Hanggareksa, sekarang adalah zaman Kediri, zaman Singasari, zaman di mana kau bisa amukti wibawa bersama Kertanegara sudah berlalu. Sekarang kau bukan lagi Hanggareksa yang ternama, Hanggareksa yang dihormati masyarakat luas karena jasa-jasanya pada negara. Iya, perkataanmu itu benar sekali. Aku bukan lagi Empu Hanggareksa yang dulu. Aku sekarang tinggal sepotong tulang yang dibungkus kulit keriput. Bagus. Kalau kau mau mengakui keadaanmu sekarang. Tapi sangat disayangkan, mestinya kau hidup dengan sedikit berhati-hati dan tidak perlu merasa menjadi orang yang perkasa lagi. Mestinya kau hidup untuk dirimu sendiri, Hanggareksa. Uruslah dirimu sendiri yang tinggal puing-puing diliputi debu usia tuamu. Tapi mengapa kau masih juga merasa gagah? Merasa punya nyali untuk memberikan tempat penampungan seorang wanita pelarian? Apakah kau tidak tahu bahwa dengan begitu kau telah melakukan suatu kebodohan besar? Kamu pastilah pemimpin rombongan. Apa kau tidak bisa bicara lebih jelas dan lugas? Hanggareksa, minggirlah. Prajurit-prajurit itu akan segera menggeledah rumahmu. Untuk apa mereka menggeledah rumahku? Apa yang mereka cari? Kalian mau apa dariku? Kebokluyur? Iya, Tuan. Turunlah dari punggung kudamu. Selanjutnya kau tahu apa yang harus kau lakukan. Baik, Tuan. Hei, Pak Tua, berilah aku jalan untuk memasuki pintu rumahmu. Dengan cara seperti ini, aku tidak akan pernah mengizinkan seorang pun memasuki pintu rumahku. Aku tidak perlu minta izin. Dan aku melarangmu memasuki rumahku. Selangkah lagi kau mendekat, aku tidak akan tinggal diam. Tua bangka tak pandai mengukur diri. Kalau kau melarang, aku akan memaksa. Rupanya kau lebih menyukai kekerasan, ya? Ayahanda tidak bisa memahami apa yang kurasakan. Mungkinkah aku menjadi seorang suami yang baik atas diri wanita yang tidak mencintaiku?
Aku hanya menjadi suami di atas upacara, bukan suami yang sesungguhnya. Karena perkawinanku dengan Meisin tidak berdasarkan ketulusan sebuah cinta. Aku sudah berusaha bersikap wajar, tapi sampai kapan aku bisa menipu diri sendiri? Aneh sekali. Tiba-tiba saja hatiku tidak enak. Jangan-jangan Meisin tersinggung, lalu berbuat nekat lagi. Aku memang tidak bisa kehilangan wanita itu. Walaupun aku juga tidak bisa mencintainya dengan sepenuh hatiku. Rasanya ada sebuah noda atau cacat yang mengganggu hubungan kami. Baiklah, aku harus kembali. Aku khawatir terjadi apa-apa atas diri wanita itu. Setelah mempalikkan kudanya, laki-laki tegap perkasa itu, yang tak lain adalah Arya Kamandanu, segera mengaburkan binatang itu kembali ke Kurawan. Sebentar itu, Anggarsa masih bertarung melawan Kebo Buyur. Dengan sebilah pedang usang, ia berusaha membendung serangan lawannya yang bersenjatakan kala rantai. Suasana halaman menjadi gaduh. Nona Meisin, rupanya Nona sudah terbangun juga. Ada keributan di halaman, Nyi Rongkot? Ya, rupanya begitu, Nona. Mungkin ada beberapa orang datang untuk merampok. Tadi ku dengar mereka mengaku prajurit-prajurit dari Kediri ini. Dan sepertinya aku mengenal suara orang yang menjadi pimpinan rombongan. Sudahlah, Nona. Lebih baik Nona pindah saja ke kamar belakang. Kita bersembunyi di sana dan mengunci semua pintu serta jendela. Ayo, mari Nona. Jangan di sini. Kita cari tempat yang lebih aman. Minggirlah Kebo Buyur. Tapi jangan hilang kewaspadaan. Tutuplah semua lubang yang kemungkinan bisa digunakan orang tua itu untuk meloloskan diri. Awasi samping rumah dan gandok di depan itu. Baik, Tuan. Nah, bagaimana Anggareksa? Kau masih tetap membandel? Aku tidak tahu apa sebenarnya maksud kalian. Aku hanya mempertahankan apa yang menjadi hakku. Orangmu itu tadi bermaksud memasuki rumahku dengan cara tidak sopan dan memaksa. Maka aku terpaksa pula untuk menghalang-halanginya. Kau telah mencegah orangku. Dan itu berarti kau telah berani meremehkan kehadiranku. Aku tidak kenal siapa dirimu. Dan aku sangat menyayangkan mengapa malam-malam begini terjadi keributan di halaman rumahku. Jadi kau belum mengenal siapa aku? Kau akan gemetar ketakutan dan mungkin sikapmu akan berubah kalau kau sudah mengenal orang yang sedang mengajakmu bicara ini. Sambi? Iya, Kakang. Coba, supaya orang tua itu tidak penasaran. Tolong kau perkenalkan siapa diriku. Baik, Kakang. Hai, Empu Anggareksa. Mungkin kau pernah mendengar seperti apa dahsyatnya Aji Segara Geni. Mungkin kau juga pernah mendengar seperti apa ampuhnya tongkat pencabut roh. Dan mungkin kau tahu di mana letaknya lereng Gunung Tengger. Nah, toko pendekar di sebelah kananku inilah yang bernama Empu Tong Baja. Tokoh dari lereng Tengger. Tokoh yang memiliki 2 macam senjata pengantar maut itu. Iya. Jadi sekarang ini
Aku sedang berhadapan dengan seorang pendekar pilih tanding yang bernama Empu Tong Bajil. Iya, benar. Bagaimana perasaanmu setelah berhadapan dengan tokoh kenamaan itu? Ya, tentu saja aku merasa sangat gembira. Dan tentu aku akan jauh lebih gembira seandainya pimpinan kalian itu, tokoh kenamaan itu datang ke rumahku dengan cara yang lebih sopan. Kaulah yang harus bersikap sopan. Kaulah yang harus menundukkan wajahmu, menaruh hormat padanya. Kau tahu, Kakang Bajil inilah yang sekarang menjadi pucuk pimpinan kami. Kelompok pendekar pemerintah Kediri. Dialah yang memimpin kami waktu ikut menghancurkan kota Singasari, hingga Kartanegara terbunuh. Lalu untuk apa kau katakan semuanya itu? Kukira keteranganmu tentang pimpinanmu itu sudah lebih dari cukup. Sekarang aku ingin tahu, apa sebenarnya maksud kedatangan kalian ke rumahku? Biarlah aku yang menjawab, Sami. Anggareksa, katakan terus terang bahwa selama ini kau telah menyembunyikan seorang wanita pelarian di rumahmu. Aku tidak tahu menahu soal wanita pelarian. Mengapa kau tidak berkata terus terang? Dari mana kau tahu bahwa aku tidak berkata terus terang? Jadi kau hendak menyangkal, kau hendak membangkang dan melawan kami. Aku tidak punya urusan dengan kalian. Anggareksa, kau jangan menuduh sembarangan. Mungkin sekarang ini bintangmu sedang naik, namamu sedang termasuk, dan kau mendapat kepercayaan dari pihak yang sedang berkuasa. Tapi janganlah menuduh orang sembarangan. Kata-katamu memanaskan hati. Aku tak sudi diperlakukan sewenang-wenang. Ini rumahku. Aku bisa berbuat apa saja di rumahku. Bahkan kalau perlu aku bisa mengusir kalian. Kurang ajar. Orang tua bangka ini agaknya tidak memikirkan lagi keselamatan jiwanya, Kakang. Sambil. Biar aku yang merampungkan urusan ini. Jadi kau masih tidak mau mengakui, masih berusaha menyangkal bahwa kau menyembunyikan wanita pelarian itu? Aku tahu. Aku pasti telah kena fitnah. Pasti ada orang yang tidak senang padaku, lalu dia berusaha melancarkan fitnah. Ya, memang benar. Ada orang yang tidak senang padamu. Mungkin dia telah memfitnahmu, tapi mungkin juga keterangan yang diberikan pada kami ada benarnya. Nah, Anggareksa, kau akan segera tahu siapa orangnya. Empu Bajil segera melampaikan tangannya, memberikan isyarat. Empu Anggareksa terkejut begitu melihat seorang laki-laki muncul dari balik barisan berkuda yang berjajar di dekat pintu halaman rumahnya. Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga. Benarkah kau Arya Dwi Pangga? Iya, saya Arya Dwi Pangga. Bagus. Bagus sekali kelakuanmu, Dwi Pangga. Kau memang anak mursa, anak durhaka. Tapi aku sama sekali tidak menduga bahwa kau bisa berbuat sejahat ini. Berapa kau diupah oleh orang-orang itu? Dwi Pangga, kau dijanjikan apa sehingga kau sampai hati menyerahkan daging sanak keluargamu ke moncong buaya? Ayah hendak keliru. Aku melakukan ini semua bukan untuk mencari upah. Lalu untuk apa, Ger? Untuk apa? Aku hanya sekedar melakukan tindakan balasan. Jadi kau sakit hati rupanya. Tentu saja aku sakit hati. Lihat tangan kiriku ini. Tangan kiriku semper. Tangan kiriku bengkok seumur hidup. Tangan kiriku sekarang sama persis dengan sepotong kayu bakar yang tidak ada harganya lagi. Kau telah memungut hasil dari perbuatanmu sendiri. Tidak. Ini adalah perbuatan Kamandanu. Perbuatan Kamandanu yang mendapat dukungan ayahanda. Ini adalah perbuatan sanak keluargaku sendiri. Siapa yang membuat gara-gara pertama kali, sehingga peristiwa aib itu menimpa rumah ini? Siapa yang menodai Mesin? Siapa di antara keluarga kita ini yang senang berbuat cabul tanpa memikirkan nama baik,
tanpa memikirkan akibatnya di kemudian hari. Persetan dengan semua itu. Saya tidak peduli. Saya hanya mau membalas sakit hati. Saya telah dibuat cacat seumur hidup. Dan saya akan menempuh jalan apa saja demi membalaskan sakit hati saya. Biar semuanya ikut merasakan sakit hati saya. Saya tidak peduli lagi. Apakah keluarga ini akan utuh atau sebaliknya akan bubar, akan hancur berantakan. Bagus. Bagus sekali. Kau memang anak sempolan. Tidak percuma Anggareksa mempunyai anak seperti Arya Dwipangga. Kau pintar seperti setan. Kau jahat seperti serigala. Ayahanda boleh memaki-maki saya sesuka hati. Ayahanda boleh menyumpah 1000 kali sehari. Tapi saya sudah merasa puas. Sebentar lagi ayahanda juga si Tengik Kamandanu itu akan berurusan dengan pemerintah Kediri. Untuk busuk. Kau bunuh kau. Semua ini gara-gara saya, Nih. Saya tidak boleh tinggal diam. Saya akan keluar, Nih. Saya akan menjernihkan perkara. Sayalah yang harus bertanggung jawab. Jangan, Nona. Jangan. Nona jangan keluar. Mereka pasti akan menangkap Nona. Bisa saja, Nona. Saya memang sudah seharusnya ditangkap, Nih. Saya seorang wanita pelarian. Saya mempunyai kesalahan pada pemerintah Kediri. Nona sudah menceritakan semuanya. Dan menurut pendapat saya, Nona tidak bersalah. Prajurit-prajurit Kediri itulah yang salah. Mereka kelewat kejam. Mereka memperlakukan seorang wanita sewenang-wenang. Tapi bagaimanapun, ini adalah persoalanku, Nyi. Saya harus menghadapinya sendiri, tanpa melibatkan keluarga ini. Jangan, Nona Mesin. Jangan. Saya akan menyerahkan diri. Saya akan mengambil alih persoalan ini dari tangan Ayahanda Anggareksa. Kasihan beliau, Nyi, kalau harus menanggung beban yang berat gara-gara saya. Sayalah yang harus bertanggung jawab, Nyi. Karena memang sayalah yang mereka cari-cari selama ini, Nyi. Oh, jangan, Nona Mesin. Jangan. Menyerahkan diri pada orang-orang seperti itu tidak akan mendapatkan keadilan. Halaman rumah Empu Anggareksa masih terdengar gaduh. Orang tua itu menghajar anak laki-lakinya dengan tendangan, pukulan dan makian. Empu Bajil, Dewi Sambi dan yang lainnya hanya melihat saja tontonan di hadapan mereka. Sementara itu di ruang belakang, Nyi Rongkot berusaha mencegah Mesin yang ingin keluar untuk menyerahkan diri. Ayo, bunuhlah anakku. Jangan, Nona. Nona jangan keluar. Akulah yang mereka cari, Nyi. Akulah yang harus bertanggung jawab tanpa melibatkan keluarga ini. Aku kasihan melihat Ayahanda Anggareksa, Nyi. Oh, jangan, Nona. Kalau Nona Mesin masih mau mendengarkan saya, masih mau menghargai kata-kata Nyi Rongkot yang tua ini, jangan lakukan itu, Nona. Keselamatan Nona terancam. Lalu, apa yang harus kulakukan di sini, Nyi? Aku tidak bisa tinggal diam, sementara orang lain menderita akibat perbuatanku. Ingat, Nona. Sekarang Nona sudah tidak sendiri lagi. Ada seorang calon manusia ikut menyertai kemana Nona pergi. Apakah Nona tidak menaruh belas kasihan pada makhluk yang masih lemah, yang masih sangat membutuhkan perlindungan? Oh, sadarlah, Nona. Nona jangan nurut hawa nafsu. Nona harus tetap mampu berpikir terang. Tapi, apa yang harus kulakukan, Nyi? Aku jadi tidak mengerti dengan semua ini. Nona Mesin,
Sekarang ini Nona harus bisa mengambil sikap yang bijaksana sesuai dengan tuntutan bagi semua wanita sebagai calon ibu. Nona jangan berpikir macam-macam. Tugas dan kewajiban Nona sekarang yang paling utama dan paling mulia adalah menyelamatkan ini, seorang bayi manusia. 70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-125 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Meisin, Refli Lubis sebagai Caran Bangkal, Suryadin Tanjung sebagai Caran Lejong, Mamok sebagai Kebo Kluyur, Hari Akik sebagai Empu Hanggareksa, Lukman Tambose sebagai Empu Taung Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Kebo Kluyur melompat dari punggung kudanya. Caran Bangkal, Caran Lejong dan 10 orang prajurit diam menunggu apa yang akan dilakukan laki-laki bertubuh gempal itu. Aku benar-benar melihat sosok tubuh manusia melompat ke arah sini. Mungkin kau salah lihat, Kebo Kluyur. Iya, pandangan mata orang bisa kabur oleh kegelapan. Mungkin saja seekor kijang atau kancil yang berlari-lari ketakutan. Hah? Mataku ini belum rabun. Aku bisa membedakan bentuk tubuh manusia dan binatang. Jelas dia manusia. Aku sempat melihat kipasan pakaian yang dikenakannya. Kebo Kluyur terus maju mendekati rumpun semak belukar yang cukup lebat. Meisin hampir saja berhenti bernapas ketika matanya melihat kaki-kaki manusia yang melangkah semakin dekat. Dan kedua kaki itu sekarang sudah berdiri tepat di depan hidungnya. Meisin berusaha untuk tidak membuat gerakan sedikit pun. Bagaimana, Kebo Kluyur? Kita tidak bisa terlalu lama di tempat ini. Iya, nanti gadis edan itu keburu jauh. Iya. Tidak ada siapa-siapa di sini. Iya, hanya kegelapan yang bisa kulihat. Iya. Mungkin kalian benar. Mungkin aku salah lihat. Ayo cepat, naik ke atas kudamu dan kita tinggalkan tempat ini. Baik. Kebo Kluyur lalu kembali ke kudanya. Mereka kemudian meneruskan perjalanannya, mengejar Sakawuni yang diperkirakan belum terlalu jauh. Hampir saja aku tertangkap. Rupanya dewa keberuntungan masih melindungi aku. Kalau saja orang itu tadi maju selangkah lagi, kakinya pasti akan menginjak punggungku. Aku harus berhati-hati. Aku tidak boleh melewati jalanan besar. Aku harus menghindari pertemuan dengan orang-orang. Setelah rombongan Kebo Kluyur pergi dan derap kaki kuda mereka lenyap di kejauhan, Meisin segera bangkit. Sambil mencangking buntalan kecil berisi sekedar pakaian dan makanan, wanita berkebangsaan Mongolia itu bergegas melangkah. Bayangan tubuhnya segera lenyap di balik kegelapan malam.
bisa saja berkuda semalam suntuk. Tapi kemana tujuan kita? Rupanya kita telah kehilangan jejak. Benar, Kakang Jarang Bangkal. Di depan kita sekarang ada 2 jalan, ke kiri dan ke kanan. Kalau kita ambil ke kiri, kita bisa memutar dan kembali ke Jatun Wungkal. Entahlah, kalau kita mengambil ke kanan. Kita bagi 2 saja rombongan ini. Sebagian mengambil kiri dan sisanya mengambil kanan. Aku mendengar derap kuda menuju kemari. Aku mau lewat. Tuan-tuan harap menepi sebentar. Tunggu. Soal mau lewat itu soal mudah. Sebelumnya kami mau bertanya. Apakah kau melihat seorang penunggang kuda melewati jalanan ini? Dia seorang wanita. Belum lama ini dia kami kejar. Mungkin kau berpapasan dengan perempuan itu di jalan. Sayang sekali. Aku tidak berpapasan dengan siapa-siapa. Kau jangan berdusta pada kami. Mengapa aku harus berdusta? Kau tentulah warga desa Kurawan. Kau bisa berbuat sesuatu yang bisa meringankan tugas kami. Kau katakan saja bahwa kau berpapasan dengan wanita itu di jalan. Dan persoalan ini kami anggap selesai. Lalu kami perbolehkan meneruskan perjalananmu. Bagiku persoalan ini sudah selesai. Tuan bertanya, dan aku sudah menjawabnya. Mau apa lagi? Kau jangan membuat gara-gara. Apakah bukan tuan-tuan ini yang membuat gara-gara? Lancang sekali mulutmu. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa sekarang ini, Aku tidak peduli aku berhadapan dengan siapa. Aku tidak punya urusan dengan tuan-tuan yang terhormat. Tunggu. Awas, kalian semuanya berjaga-jaga. Jangan sampai orang ini dapat meloloskan diri dengan enak. Apa yang kalian kehendaki dariku? Aku tidak pernah mengganggu kalian. Mengapa kalian mengganggu perjalananku? Awas, aku mau lewat. Tunggu, kataku, setan alas. Sikapmu terlalu memandang rendah pada kami. Kalian yang memaki-maki aku seenak perut kalian. Apakah itu bukan berarti juga memandang rendah? Itu sudah sepantasnya kami lakukan. Kami adalah para pendekar, para prajurit Kediri. Kami mengemban tugas dari pemerintah kami. Sedang kau hanyalah orang desa biasa. Sudah bagus kami mau bicara dengan cara seperti ini. Mestinya kau bicara dengan turun dari kudamu dan menekuk muka ke tanah. Oh, jadi begitu rupanya. Kalian agaknya orang-orang yang gila hormat. Tapi sayang sekali, aku hanya akan menaruh hormat pada orang yang juga menghormati apa yang menjadi hakku. Kau turun dari kudamu. Aku sudah tidak sabar lagi bermain kata-kata seperti ini. Cepat turun. Aku akan turun dari punggung kudaku ini. Tapi setelah kalian lebih dulu turun. Cepat. Iya. Ayo, turun kau. Jangan enak-enak duduk di atas kuda seperti lagaknya seorang pangeran. Sabar. Lihat, aku pun akan turun. Nah, aku sudah turun. Kita semua sudah turun. Sekarang bagaimana? Apa yang kalian kehendaki? Masih juga belum puas akan jawaban yang kuberikan tadi? Dengar. Sekarang ini persoalannya menjadi lain. Iya. Sekarang kami bukan hanya ingin mendengar jawabanmu secara terus terang. Tapi kami juga akan memberikan hukuman yang pantas kau terima. Aku? Apa salahku? Kalian ini berlaku seenaknya saja. Kalian sudah mengganggu jalanan dengan memenuhi jalan ini. Hingga orang tidak bisa lewat. Kalau perlu jalan ini bisa kami tutup. Oh, begitu rupanya. Tapi jalanan orang tidak bisa ditutup begitu saja. Mengapa tidak bisa? Kalian bisa saja menutup jalan ini. Tapi besok akan ada lagi jalan baru. Jalan lain. Sebab sekalipun kau keturunan Batara Wisnu, kau tak boleh membuat rakyat kelaparan karena tidak bisa cari sesuap nasi untuk keluarganya. Sudah! Omongan-omonganmu semakin kurang sedap untuk didengar. Dan tindakan kalian ini juga semakin kurang sedap untuk dipandang mata. Tutup mulutmu, monyet! Orang seperti kau ini pasti baru mengerti kalau sudah dibuat babak belur.
Kau berani memukul aku? Kau mau menunjukkan kepandaianmu rupanya, ya? Kalau kau bisa sedikit menahan diri, aku tentu tidak akan memukulmu. Setan belang, kau akan merasakan balasanku. Gembok Kluyur sambil melompat ke belakang. Tangan kanannya menjamret senjata kala rantai. Dan sekarang senjata itu sudah siap dipergunakan. Senjata kala rantai mendesing, membabat kiri kanan. Gembok Kluyur terus memburu dengan jurus-jurus mautnya. Tapi dia merasa kesal dan sekaligus heran, karena tak ada satupun serangannya yang berhasil mengenai sasaran. 10 jurus segera berlalu. Jaran Bangkal dan Jaran Lejong nampak geram sekali. Menginjak jurus yang ke-12, Gembok Kluyur nampak masih belum menunjukkan tanda-tanda bakal bisa merobohkan lawannya. Rupanya dia mau pamer kepandaian. Ayo kalian jangan mencari penonton saja. Sergap orang itu. Cabut senjata kalian dan bunuh saja dia. Pertarungan berlangsung lebih sengit. Gembok Kluyur, Jaran Bangkal, Jaran Lejong dan prajurit-prajurit Kediri mengepung laki-laki tak dikenal itu dengan ketat. 13 orang bersenjata menyerang secara bergantian. Laki-laki itu untuk sesaat menjadi kewalahan. Mendadak tubuhnya melemping ke belakang. Dan saat-saat berikutnya, orang itu bergerak bagaikan bayangan. Mereka yang mengepung bagaikan bertarung melawan hantu malam. 20 jurus dengan cepat berlalu, dan mereka semakin nampak kebingungan. Serangan-serangannya bagaikan menerpa ruangan kosong, karena sasarannya sudah berpindah ke tempat lain dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sementara itu, di halaman rumah Empu Hanggareksa juga masih terjadi pertarungan seru. Dengan tongkat pencabut rohnya, Empu Bajil berusaha mengurung dan mematahkan perlawanan Empu Hanggareksa. Lama-kelamaan, Empu Hanggareksa terdesak. Empu Bajil terus memburu dengan ganas. Tapi mendadak, pendekar cebol dari lereng Tengger itu menggeram hebat sambil melompat mundur. Ada apa, Kakang Bajil? Mengapa kau menghentikan seranganmu? Aku tidak apa-apa, Sambi. Aku hanya memberi kesempatan si sapi tua itu untuk menghirup napas sesaat. Hanya sesaat saja. Aku masih belum kalah, Empu Bajil. Aku masih berdiri tegak di atas kedua kakiku. Kau boleh merasa lega barang sebentar, Hanggareksa. Dan itu karena kemurahan hatiku. Dan selanjutnya, kau boleh merasa bangga karena kau akan menemui ajalmu dengan Aji Segara Geni. Empu Bajil, kau sudah cukup tua untuk menyombongkan dirimu. Kau rupanya sudah sekarat. Tapi dengan menahan Aji Segara Geni, kau akan mati secara terhormat. Di dunia ini jarang aku memberi kesempatan pada lawan-lawanku untuk memperoleh hal yang serupa. Biasanya mereka kubiarkan mampus seperti halnya seekor tikus atau babi hutan. Biasanya mereka kubiarkan menemui ajalnya dengan hina. Tapi untukmu, aku sengaja membuat pengecualian, Hanggareksa. Nah, bersiaplah. Hiya!
Empu Bajil melompat mundur sambil memutar tubuhnya 2 kali. Kedua tangannya lalu disilangkan di depan dadanya. Itulah pertanda pendekar dari lereng Gunung Tengger itu mengeluarkan Aji Segara Geni. Tubuhnya seketika bergetar, disertai gelombang uap panas yang mengalir keluar dari kedua belah telapak tangannya. Empu Hanggareksa agak geragapan melihat lawannya akan menggunakan ilmu andalannya. Selama ini dia hanya mendengar dari mulut ke mulut kedahsyatan Aji Segara Geni. Dan sekarang ini, agaknya dia terpaksa menghadapinya sendiri. Sebutlah Bapak Angkasa dan Ibu Pertiwi sebelum ajalmu tiba, Hanggareksa. Sia-sia kau menyerang Empu Bajil yang sudah dalam keadaan seperti ini, Hanggareksa. Nah, sekarang ganti kau tahan seranganku ini. Luar biasa ilmu manusia Dedon. Pukulannya mengandung hawa panas yang bisa membakar hangus tubuhku. Pantas kalau orang-orang membicarakannya sebagai ilmu iblis. Hanggareksa, untung kau segera melompat menghindar. Kalau tidak, tubuhmu pasti sudah menjadi arang. Tapi hal itu tak akan pernah bisa kau ulangi lagi. Aji Segara Geni! Sungguh luar biasa akibat pukulan maut Aji Segara Geni. Tubuh Empu Hanggareksa terpental 3 langkah ke belakang. Wajahnya menjadi hangus. Demikian pula bagian dada dan punggungnya. Tapi Empu Hanggareksa masih mampu berdiri lagi, walaupun tubuhnya limbung. Orang tua itu mengerang kesakitan sambil mendekap dadanya yang bagaikan disiram bara api. Sambi, selesaikan si tua bangka tak tahu diri itu. Baik, Kakang Baja. Aji Tapak Wista! Dia sudah mati, Kakang. Lengan kirinya terputus dan wajahnya hampir tak bisa kita kenali lagi. Dia pasti mampus karena tubuhnya bukan terbuat dari batu karang. Sapi tua yang bodoh. Kakang, sekarang bagaimana selanjutnya? Masuklah ke dalam. Geledah seluruh isi rumahnya. Aku akan berjaga-jaga di luar. Dan kalian jangan sampai lengah. Ayo menyebar ke halaman. Jangan sampai ada seorang pun bisa keluar dari rumah dalam keadaan selamat. Para prajurit di bawah pimpinan Empu Renteng segera menyebar ke seluruh halaman. Sebagian ada yang berlarian ke halaman samping dan belakang. Sementara itu, Dewi Sambi sudah melangkah ke arah pintu serambi depan. Dewi Sambi mendobrak pintu depan, kemudian melangkah menyeberangi serambi. Dia tidak menemukan apa-apa di ruangan yang taram-temaram oleh cahaya lampu minyak kelapa yang menempel di dinding itu. Pendekar wanita pemilik Aji Tapak Wisa itu meneruskan memeriksa ruangan demi ruangan.
ada apa-apa di ruangan ini. Aku akan meriksa ruangan di sebelah. Aku mencium bau harum dalam ruangan ini. Bau yang harum erat hubungannya dengan seorang wanita. Pasti ruangan ini pernah didiami oleh seorang wanita. Tapi agaknya pemilik ruangan ini sudah pergi. Hei, adakah orang di situ? Hai, jangan pura-pura tuli. Aku tahu kau bersembunyi di situ. Ayo keluar, cepat. Apa kau mau akan kudobrak pintu kamarmu ini? Kurang ajar. Jangan didobrak pintunya. Siapa kau? Ampun Tuan Putri, ampun Tuanku Dewi. Saya tidak tahu apa-apa. Diam. Aku bertanya siapa kau? Anggota keluarga di sini? Apa muka Empu Anggareksa itu? Ampun, saya hanya seorang abdi di rumah ini. Oh, jadi Empu Anggareksa itu majikanmu? Kau hanya seorang pembantu di rumah ini? Iya, benar Tuanku Dewi. Saya hanya seorang pembantu. Saya tidak tahu apa-apa. Sudah berapa lama kau bekerja di rumah ini? Sudah lama sekali. Kalau begitu, kau sudah seperti anggota keluarga di rumah ini? Iya, memang benar begitu. Saya sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh Gusti Hanggareksa. Beliau memang seorang majikan yang baik dan bijaksana. Mungkin dia seorang majikan yang baik. Setidak-tidaknya untukmu, karena kau seringkali menerima kebaikan-kebaikannya. Tapi sayang sekali, kau tidak akan pernah bisa menemuinya lagi. Apakah Gusti Hanggareksa pergi? Ya, dia sudah pergi malam ini. Dia pergi ke suatu tempat yang tak mungkin dikunjungi orang dalam keadaan hidup. Maksud Tuanku Dewi? Apa kata-kataku masih belum jelas? Dengar, Empu Hanggareksa, majikanmu yang baik hati itu, malam ini sudah mati. Gusti Hanggareksa. Hei, kau kemana kau? Ayo duduk. Gusti. Kau tidak perlu meratapi kematiannya. Kalau kau ingin selamat, ingin tetap hidup, kau harus memberi keterangan padaku. Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan dan jawablah dengan jujur. Apa selama ini majikanmu itu menyembunyikan seorang wanita asing? Tidak. Jangan berdusta padaku. Ayo, katakan cepat. Katakan di mana wanita itu? Tidak, saya tidak tahu. Hei, mau kemana kau? Awas! Mau lari kemana kau? Kurang ngajar. Dewi Sambi baru saja akan maju untuk mencekal bahu perempuan tua di depannya. Ketika mendadak dia mengurungkan niatnya. Perempuan tua itu, yang tak lain adalah Nyi Rongkot, menatap tajam sambil mengacungkan sebilah pisau kecil berkilat-kilat. Kau perempuan tua, mengapa masih suka bermain-main dengan pisau? Pergi dari rumah ini. Apa katamu? Jadi setelah majikanmu itu mampus, kau bermaksud mengambil alih kekuasaan di rumah ini, mengusir aku? Hah? Ketawamu itu seperti setan.
beruntung kau hanya seorang perempuan tua. Tapi bagaimanapun kau seorang abdi yang baik. Kau cukup setia pada majikanmu. Dewi Sambi melangkah untuk meneruskan penggeledahan ke seluruh bagian rumah. Tak ada satu sudut pun yang lepas dari kejelian matanya. Sementara itu Nyi Rongkot terbaring pingsan. Dia sama sekali tidak menyadari bahaya besar mengancam keselamatannya. Sebuah lampu dinding yang terjatuh ke lantai nampaknya tidak segera padam. Bahkan apinya menjadi besar dan mulai menjilat dinding yang terbuat dari anyaman kulit bambu. Sementara itu, masih terjadi pertarungan sengit di tengah jalan, tak jauh dari tugu batas desa Kurawan. Bobo Kluyur dan orang-orangnya terus memburu lawannya, yang hanya seorang, yang bergerak dengan cepat sekali bagaikan kitiran. Tunggu! Kurang ajar! Kita menjadi barang permainan. Kau jangan hanya bisa bermain lompat-lompatan. Kami adalah pendekar. Dan 10 orang yang lain itu prajurit-prajurit. Kami bukan hendak berburu seekor bajing. Bukankah kalian hendak menangkap aku? Sekarang aku jadi bingung. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Kebo Kluyur, untuk apa kita ngobrol seperti ini? Iya, jelas orang itu sudah berani melawan kita. Mengapa tidak kita gasak saja sampai mampus? Dia hanya pandai bermain bajing loncat. Kita hanya membuang tenaga saja di sini. Percuma. Hei, kalau kau benar-benar seorang pendekar, ayo bertarunglah sebagaimana seorang pendekar. Cabutlah senjatamu dan marilah kita berlaga secara kesatria. Oh, jadi kau ingin aku menggunakan senjata? Baiklah. Tapi kuperingatkan ini bukan karena keinginanku. Aku hanya menuruti saja keinginanmu. Laki-laki tegap perkasa itu lalu mundur beberapa langkah. Kemudian pelan-pelan tangan kanannya meloloskan sebilah pedang besar yang tergantung di pinggangnya. Kebo Kluyur terkejut sekali. Jaran Bangkal dan Jaran Lecong sampai melompat mundur. Demikian prajurit-prajurit Kediri terengah-engah keheranan. Seketika malam menjadi sangat hening. Dan di tengah keheningan malam itu, sesosok tubuh manusia berdiri bagaikan tertancap di permukaan bumi. Laki-laki itu nampak bukan lagi sebagai manusia lumrah. Tangan kanannya menggenggam sebilah pedang yang bernyala merah. Dan cahaya merah yang ganas itu menyebar ke sekelilingnya, mewarnai pucuk-pucuk pohon pandan di tepi jalan. Rupanya pedang milik pendekar asing itu sekarang sudah jatuh ke tangannya. Benar, Kebo Kluyur. Hati-hati. Pedang itu menyebarkan hawa maut. Ternyata kita bukan berhadapan dengan orang biasa. Siapa orang ini menurut pendapatmu, Kakang Jaran Bangkal? Siapapun dia akan kita tangkap. Iya, benar. Siapapun orang itu adalah musuh besar kita. Kalau kita biarkan, pada kesempatan lain dia pasti akan membuat kesulitan. Kalau memang kalian menganggapku musuh besar, mengapa kalian masih juga tidak berbuat sesuatu? Hah? Kau akan segera tahu apa yang akan kami lakukan. Ayo, bunuh saja orang itu. Sekalipun dia bersenjatakan cakra milik Dewa Wisnu, dia tidak akan mampu berbuat banyak. Dia hanya satu orang. Dia tidak akan bisa mengalahkan kita semua. Ayo! Ayo! Ngapa kalian diam saja, ha? Sergap orang itu! Bunuh saja! Iya!
Kediri menyerang. Laki-laki itu menyambutnya dengan tenang sekali. Kebo Kluyur mengamuk dengan senjata kala rantainya. Pendekar berwatak berangasan dan kurang perhitungan itu kelihatan bernafsu sekali. Dia ingin segera menyudahi perlawanan laki-laki tak dikenal itu. Tapi justru nafsunya yang menggebu-gebu itulah yang membuatnya lengah. Suatu saat dia menyerang dengan jurus beruntun. Senjata kala rantainya mendesing. Laki-laki tak dikenal melompat, tapi kemudian balik menyerang. Pedangnya yang besar berkelebat menyebarkan warna merah. Jet! Kebo Kluyur. Oh, dia sudah mati, Kakang Nyerang Bangkal. Lihat, pundaknya terbelah sampai ke bagian perut. Oh, mengerikan sekali. Berdebah, setan belang. Kau sudah membunuh salah seorang teman kami yang terbaik. Kami tidak akan terima. Ayo, serang lagi orang itu. Dia sudah membunuh pendekar teman baik kita. Ayo, bunuh saja! Ya! 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 Kembali terjadi pertarungan sengit. Kali ini laki-laki tak dikenal itu meningkatkan serangan-serangan baliknya. Beberapa orang prajurit Kediri segera tersungkur tanpa nyawa lagi. Jaran Bangka dan Jaran Lecong menjadi cemas. Mereka merasa tak bakal mampu mengalahkan musuhnya, sekalipun jumlah mereka masih 8 orang. Lagi Jaran Lecong. Iya. Kalau dibiarkan terus, kita semua bisa mampus di tempat ini. Lalu, bagaimana, Kakang? Bagaimana? Kita lari saja. Kita laporkan peristiwa ini pada Tuanku Bajil. Baik, Kakang. Ayo lari! Ayo lari! Cepat tinggalkan tempat ini! Itu sudah lari semuanya. Prajurit-prajurit Kediri. Bagaimana orang-orang semacam itu mengaku dirinya berjiwa prajurit? Oh, pedang ini sungguh luar biasa. Baru kali ini aku menggunakannya untuk bertarung. Dan dia sudah memakan korban 5 nyawa manusia. Kalau saja mereka tidak segera kabur, benda ini pasti akan meminta korban lebih banyak lagi. Tapi aku merasakan sesuatu yang aneh ketika menggunakannya untuk menyergap orang-orang itu tadi. Tanganku seperti bergetar. Benda ini sepertinya memiliki kekuatan dahsyat yang menghisap seluruh tenaga dalamku. Kalau begitu, pedang ini sebenarnya sangat berbahaya. Dia bisa membunuh orang yang menggunakannya. Benar apa yang dikatakan Mesin. Benda ini memang tidak boleh terlalu lama berada di luar sarungnya. Sifatnya yang liar dan ganas, penuh nafsu membunuh, segera lenyap begitu dia aku kembalikan ke dalam rumahnya. Hei, apa itu? Oh, ada nyala kemerah-merahan di sana. Mungkin ada rumah yang terbakar. Arahnya seperti di rumah ayah Anda Anggareksa. Oh, jangan-jangan terjadi sesuatu atas diri beliau.
lelaki berpakaian petani itu, yang ternyata adalah Arya Kamandanu, segera mengaburkan kudanya. Binatang itu berlari di atas jalanan berbatu. Derapnya memecah kesunyian malam. Bajil merasa lega melihat kehadiran orang tua dengan cahaya obor di tangan kirinya itu.